Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa'lamu fa inna asdaqal kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur fid din muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah bahwa malam ini kita dapat kembali bertemu meneruskan pelajaran tauhid al-aqidah atau manhaj atau sulukul ijtima' fil Islam, akhlak atau ibadah praktis. Karena ini yang 5 perkara ini wajib kita selesaikan dengan baik. Baiklah, pelajaran kita malam ini adalah tauhid fi bayanil asarit tarbawiyyi li tauhidil asma'i was sifati fil fardi wal mujtama'. Judulnya fi bayanil athari at-tarbawiyyi li tauhidil asma'i was sifati fil fardi wal mujtama'i. Bahasa kitanya masalah menerangkan pengaruh secara terbawi pendidikan bagi tauhid asma' dan sifat pada pribadi seseorang dan masyarakat. Asarut tarbawiyyi dengan asarut ta'limi. Itu 2 bahasanya dalam pendidikan. Kalau orang mengatakan ta'lim berarti yang mengajarkannya nama muallim. Kalau disebut tarbawi atau tarbiyah, yang mengajarnya namakan murabbi. Itu yang dikatakan oleh Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan walakin kunu rabbaniyina bima tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Kamu wajib menjadi rabbani, murabbi yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga muallim. Rupanya kalau kita belajar asma' sifat, itu ada pengaruh tarbawiyah atau tarbiyah di dalam pribadi kita dan masyarakat kita. Ini yang diterangkan oleh ulama kita, para syekh kita di dalam kitabnya ini. Apa pengaruhnya mempelajari asma dan sifat di pribadi kita dan masyarakat kita secara pendidikan? Kalau muallim, dia menukilkan ilmunya dari dada seorang guru ke dada seorang murid, itu namanya ta'lim, muallim. Sesudah itu pisah dia.
Diajarkan masalah wudhu, rukun wudhu yang membatalkan wudhu dan ditulis oleh anak, dia pun berangkat. Itu namanya muallim. Kemudian diminta anak tadi, ayo kita ke tempat wudhu, diajarkan bil wudhunya, rukunnya berapa, pertama, kedua, ketiga, 4 sampai akhir. Yang membatalkan pertama, kedua, ketiga, sampai akhir, semuanya dipraktekkan. Itu namanya murabbi. Itu namanya murabbi. Sayang orang PKS dipakai murabbiah untuk nikah saja. Iya kata murabbi, ya kata dia. Tidak kata murabbi tidak nikah. Kenapa pun ayahnya suka atau ibunya tidak suka. Salah di orang PKS itu. Mengambil tarbiyah itu murabbi. Salah. Bilang sama dia salah, jangan pakai lagi. Tidak ada murabbinya, muallim tidak ada. Masalah di partai, tetapi adanya di sekolah. Bilang sama dia, kata saya murabbi tidak ada dalam partai. Ya, murabbi itu ada Al-Quran dan Sunnah. Walakin kunu rabbaniyina. Kamu wajib menjadi murabbi, kata Allah. Pembantu Allah dalam mengajarkan ilmu syar'i yang rabbani. Bima kuntum tu'allimuna al-kitaba, karena engkau dalam mengajarkan kitab, wa tu'allimuna wa bima kuntum tadrusun, dan engkau belajar al-kitab itu. Kamu wajib murabbi. Jambong kita enggak? Jambong kita. Jadi bahasa ini bahasa guru terhadap ilmu syar'i, bukan dipakai di politik. Salah. Saya katakan salah. Mudah-mudahan saudara kita yang mendengar dan meneliti ini berubah. Baik. Innal iman, sesungguhnya mengimani bi asma'illahi wa sifatihi, mengimani seluruh nama Allah dan seluruh sifat Allah. Yu'assir, dia akan selalu memberi pengaruh. Ta'siran hasanan, pengaruh yang sangat bagus. Fi sulukil fardi, di dalam perjalanan hidup sehari-harinya seseorang, wal mujtama, dan masyarakat. Fit ta'amuli ma'allah wa ta'amuli ma'al khalq, dalam bermuamalah bersama Allah dan bermuamalah bersama makhluk. Ini dia, kita dengarkan baik-baik. Sesungguhnya mengimani nama Allah dan sifat Allah akan memberi pengaruh kepada batin kita, pengaruh yang sangat baik sekali dalam menjalani hidup kita ini pribadi dan juga masyarakat, dalam bermuamalah dengan Allah dan bermuamalah dengan makhluk. Mudah-mudahan dapat dipahami. Fafit ta'amulil abdi ma'a rabbihi, maka dalam masalah bermuamalahnya hamba bersama Rabbnya ada 4. Bagaimana pengaruhnya? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Alim, Al-Quddus, As-Salam, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, seluruh nama Allah dan sifat Allah. Sifat apa tadi? Cara Allah bertingkah, cara Allah berbuat, itu sifat. Nama jelas sesuatu yang diberikan kepada zatnya. Nama. Kalau tidak sebut nama, dinamakan itu domir. Ganti sebutan nama. Umpama saya nama Zamzami, saya tukar dengan ana, saya. Itu namanya domir. Ganti sebutan nama. Umpamanya kita bilang sama itu muhajir, kita tukar huwa, dia. Itu nama Allah dan sifat-sifat Allah. Berapa semua nama Allah? Banyak. Tidak terhingga. Sebahagiannya diberikan kepada malaikat. Kepada kita tidak tahu. Sebahagiannya diberikan kepada kita. Malaikat tidak tahu. Sebahagiannya diberikan pada makhluk yang lain yang kita tidak tahu. Yang sebahagian lagi disimpan dalam ilmu Allah yang juga kita tidak tahu. Salah satu dari hadis Nabi yang dibawakan oleh Abu Dzar Al-Ghifari itu 99. 99 itu salah satu dari hadis, tapi nama Allah lebih banyak daripada 99. Kenapa tidak 100?
Allahu witr yuhibbul witra. Allah tuh ganjil dan suka keganjilan. Asma sifat. Allahu witr, Allah ganjil. Yuhibbul witra, suka ganjil. Rakaat salat 17 kali. Masih ganjil. Banyak yang kita dapati hitungan-hitungan di dunia ini yang sifatnya ganjil, Allah yang beri. Maka mempelajari muamalah kita kepada Allah, bagaimana cara iza arafa asma'ahu, apabila seseorang mengenal nama-nama Allah, khusus yang 99 itu saja, wasifatihi, dan sifat-sifat yang telah tertulis dalam buku para ulama kita. Contohnya dalam buku Imam Asy-Syafi'i, sifatnya tertulis di situ. Tahu kita. Wa arafa madlulatihi, dan kita mengerti apa yang diintai oleh nama itu, yang ditunjuki oleh namanya itu. Alal wajhis sahih, atas bentuk yang benar. Nah, ingat, kuncinya atas bentuk yang benar. Ada orang kenal nama Allah dan sifat Allah, tapi tunjukannya tidak benar. Ini antar bentuk yang benar. Berarti ada yang tidak benar yang ditunjuki oleh manusia. Pengertiannya apa? Ditakwil. Tidak diberikan haknya, ditakwil. Nah, itu tidak lagi madlul ghair sahih namanya itu. Tunjukannya yang secara tidak sahih. Fa inna dzalik yu'arrifuhu bi rabbih wa 'azamatihi. Sesungguhnya orang mengenal nama Allah dan sifat Allah itu, dia akan betul-betul mengenal Allah dan keagungan Allah. Dia betul-betul mengenal Allah dengan keagungan Allah. Sifatnya bagaimana? Sifatnya fayakhda' lahu, dia tunduk dan patuh. Allah tidak akan bisa dilihat kecuali nanti di akhirat. Tidak akan bisa dilihat di dunia ini kecuali di akhirat. Tapi dengan dia memahami nama dengan baik dan sahih, terbayang oleh dia apa yang akan kita kerjakan. Katanya yakhda'u lahu, dia akan khudu', tunduk dan patuh. Tunduk dan patuh kepada Allah. Wa yakhsha', khusyuk anggota dan hatinya kepada Allah. Kalau betul-betul asma sifat itu kita pahami, kita jadi khusyuk, apapun segalanya khusyuk. Sedang membawa mobil, terdengar kita pahami Rahman Rahimnya Allah, Basirnya Allah, kita akan hati-hati. Akan khusyuk hati kita dan anggota kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yakhafu, dan rasa takut berkepanjangan terhadap iqab Allah kalau turun kepada kita dunia dan akhirat. Yakhaf. Wa yarju, dan rasa berharap terus menerus kepada Allah, karena kita tidak bisa memastikan apa yang kita buat itu berhasil tidak, kecuali diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berharap. Warju itu kalau mengenal kita nama Allah dan sifat Allah. Pertama, sifat kita khudu', tunduk dan patuh. Kedua, khusyuk anggota dan hati. Ketiga, yakhaf, itu takut. Wayarju, dan berharap. Wayatadarra'u ilaih, tadarru' kepadanya, tunduk kepada Allah tua dengan perasaan yang begitu apa mau masalah apa. Payah bahasa Indonesia lagi. Tadarru'. Ang pona bini ang manangi ki ang. Sudah lompe bodan ki ang de. Dek do dak tolok dia do kododonya tu tadarru' nang moro. Lepona. Ya ayah apa aku je lang. Ini praktek tadarru' lo. Ya. Saking iboti, saking berhalu an diompe badan ko an lope manangi ki ang atu na tadoro na moro. Kalau awak ado mendoa atau titik maturwa melejit di hati tanah, sukan membongkak, sukan melotu ya tidak dah. Atu tadoro na moro. Apa senesiar Pak? Panis apa senesiar Pak nis? Tak nawa mas senesiar ini ya. Hah? Pasrah no amor. Ndak ada.
Kalau tu ndak ngurung ku. Mana orang ku? Galau terasa gelisah tu. Tenang galau. Iko ndak ada. Kok sobi kok rasa cintanya tinggi langsung menukio ka hebaan ku adope menangi deh. Ndak lombana nomor. Membana kesalahan yang godang. Ya minta dimaaf ke membana nomor kan ya. Iko tadarru dalam keadaan taat. Hah? Pasrah untuk aku nya apa di baila deh. Pokok apa nyinyo aja lah. Itu nak pasrah aku ndak pasrah mah deh. Rasa cinta yang sangat tinggi diiringi dengan rasa ratap tangis. Itu tadarru tu. Hah? Meluapkan perasaan, melimpah di bori ya masya-Allah. Ini saja dah. Pandai lah bahasa Indonesia sekali. Jadi ini mau enggak? Nah, itu tadarru tu. Ya kita kan selalu apabila kita solat taubat, dosa lah banyak, solat taubat awal mulai menetes. Atau sujud orang betul-betul kalau ya Allah maafkanlah, maaf ampun ya Allah, menangis-nangis tu. Itu nama tadarru. Nah, dong contoh tu. Payah ni itu. Hah? Antum apa? Pahami nama Allah. Ya kan? Pahami sifat Allah. Itu cerita tadi gua. Siapa mengenali nama Allah dan sifatnya dan dia kenal betul apa yang diintai oleh sifat Allah dan nama Allah itu terhadap awak atas bentuk yang sahih pemahamannya, engkau akan benar-benar tahu kepada Allah dan keagungannya. Engkau akan khudu', tunduk dan patuh, khusyuk, zahir batin, ya yakhab, zahir batin, takut setakut-takutnya. Kok tiba bencana aku mulai di dunia sampai ke akhirat. Kemudian wayarju, berharap. Wayarju berharap terus hendaknya semua yang kita kerjakan ini bisa diterima Allah. Itu raja namanya. Wa tadarru'a. Jadi tunduk awak tu, ruku awak dia memang tak ada ruku asal-asalan dah. Tak asuh sekali tu Allah basir, dia tengok dia tu ha. Menangi lu ada badan tu ha. Atau nan tadarru'. Ya nak lebih bisa di bahasa Malaysia ni. Payah loh. Di contoh-contoh itu tu umumnya. Lah. Wa yad'u dan dia selalu berdoa. Wa yad'u berdoa kepada Allah. Wa yatawassal ilaihi dan dia punya tawassul dengan nama Allah. Ya Rahman irhamni. Ya Ghafar ighfirli. Ya Tawwab utub alayya. Tub alayya. Itu dia tawassul. Dan nak buat nama minta apa yang ketujuh. Sesuai nama tadi. Nampak tu? Itu nama tawassul kepadanya dengan menyebut namanya dan sifatnya. Ya Ghafar ighfirli. Ya Ghafur ighfirli. Itu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah tu memiliki nama yang sangat baik. Berdoalah dengan memakai namanya. Apa itu? Tun, Azizi. Ya Tuhan, beri rezeki nak masuk dalam ku. Tak nama Allah turun dah. Alah, jangan minta contoh tu sah. Nama Allah yang telah tertulis itu diminta, jangan ditukar. Dah biasa sebutkan itu Tuhan itu bukan Asmaul Husna. Itu let deker Belando, nama nama. Sekali lagi, jangan sebut-sebut Tuhan tak ada pahala ketek malah syirkul asma' sifat. Tak menyambung tu dong. Alam Hajir, dia sebut Tuhan tak? Itu sana. Dah. Tak terus terang je kan. Tak usah bohongi, terus terang aja. Jadi namanya ma'arifah, mengenal. Hal arabta hadzal rajul, kenalkah kamu dengan rajul ini? Naam, hadzal rajul min Salo. Ini rajul dari Salo. Itu arafah nama itu. Sekarang wa iza alima dan apabila dia ilmui. Itulah leman dalam koji tu. Dia ilmui. Tadi kenal, sekarang yang dia ilmui. Apa bunyinya? Anna rabbahu syadidul iqab.
betul-betul dia yakin, seyakin-yakinnya menurut ilmu syar'inya, ilmu tauhidnya, Allah itu sangat kuat iqabnya. Sangat kuat iqabnya. Wa annahu yaghdab, dan Allah suka selalu marah kepada orang yang salah. Atau sifat dua, sifat marah. Tapi Allah tidak beri namanya ghadib. Ya ghadib, hai orang pemarah, tidak ada itu. Sifatnya ada tapi namanya tidak ada. Allah selalu marah. Ya, disebabkan orang membuat kesalahan, Allah menyebabkan dia marah. Wa annahul qawiyul qadir al-fa'al. Dia ilmu isunya Allah maha kuat, maha kuasa, dan maha berbuat lima yuridu, terhadap apa yang dia inginkan. Dia ingin, dia buat. Dia qawi, dia qadir. Wa annahu yasma'u wa yara wa ya'lam kulla syai'in. Engkau ilmu ya Allah itu mendengar, Allah melihat, Allah mengetahui kulla syai', seluruhnya ini. Wala yakhfa alaihi syai', dan tidak tersembunyi seketik jua dari ilmu Allah. Apapun yang ada di langit dan di bumi dan antara langit dan bumi. Kita yakini, kita ilmui. Fa inna dzalik, inilah yang membawa kita kepada muraqabatullahi. Kita merasa dimuraqabah terus oleh Allah. Apa arti muraqabah? Apa arti muraqabah? Diawasi. Engkau yakin Allah mendengar, engkau yakin Allah melihat, engkau yakin Allah mengetahui dan tidak tersembunyi atasnya satu apapun. Ini menimbulkan engkau merasa dimuraqabah oleh Allah. Diawasi terus. Nampak tu? Bang Firdaus, iya lah ada piti belanja, ndak ada dia. Di saku abang ndak ada orang. Allah tahu ada. Ya lehnya, lese ketek 50.000 adonya. Bisa tu pakailah. Kalau tidak, muraqabah. Engkau tahu Allah mendengar kata-katamu, Allah melihat cara ngomong, Allah tahu apa isi hatimu. Tidak tersembunyi di hati Allah sesuatu pun. Engkau sembunyikan kata-kata itu. Lihat ada piti Bang Firdaus, ndak ada dia. Padahal 50 ada. Dompet dia lain pula, ni saku awak lain pula kan ya. Lain pula. Ni lomak tu meminta ke suami gongku. Dia lah nawur. Saya minta aja le. Boleh godok bangnya. Piti abang jadinya. Ndak ada piti kau. Hati-hati. Ya, engkau telah mempelajari asma dan sifat Allah. Allah melihat, ya Allah mendengar, Allah mengetahui, tidak tersembunyi dari ilmu Allah satu apapun juga. Engkau merasa dimuraqabah oleh Allah Subhanahu wa taala, wal khauf minhu, dan rasa takut. Wal ibtiadi an ma'asihi, engkau akan menjauh diri dari berbuat maksiat kepada Allah. Itu. Kalau ikut tidak diilmui, asal mengomongnya tu. Aku tu muli awal tu, baca cotak atau ikat cotak atau kenapa asma sifat tidak selesai? Bertempur panjang ni YouTube. Sianu je lah, tembaklah setan. Ingat Allah yasma' wa yara wa ya'lam. Allah alim, Allah basir, Allah sami'. Yakini itu, engkau akan merasa dimuraqabah oleh Allah Subhanahu wa taala, akan berhati-hati ngomong dan bertindak. Alah, di situ terletak sakinah mawaddah warahmah. Apa arti sakinah? Minta bantu. Maskan, ya kan, itu sakin, itu samunya dah. Bayi bau ma dalam hati antum, istri antum di situ. Di rumah siko dia mahnya sakinah dia mah. Manu pergi berjalan tak bayang mukor atau bayang kojor. Ndak angkong kau menyeleweng dia lalu. Ya angkongnya ndak angkong kau iza pacar tempat pancar abana akum lalu. Lah karena sudah sakinah di siko, lah bau mai bini di kuah. Itu nak sakinah.
Lui jalan doa, berkata bono lah bah. Ya, lui jalan berkata bono lah doa. Ndak ada duto kesanat lah dunia. Ada lu duto kesanat, nomor duto kesanat apa tu Pak Anas? Duto kesanat duto untuk kebaikan. Cayong kuru. Iya, kan ember kan 2 kali bawah. Indak tolok jangan cek juga. Lah, buat. Mawadah apa mawadah? Dah. Di situ angku. Salah. Angku pernah masuk sesuatu dalam telinga kau taruh ke api. Ya, tu dihisap dek Pak Sona, Doktor Sona. Ini tu nak mawadah tu. Mai so. Melokek tu dua, contoh amplop je perangko je lah dua. Kelupaan cik dah, dua berkas dua. Kalau nak perangko nusak, ndak amplop nusak. Tu nama wadah tu. Alah. Taso deh. Tu nama wadah. Rahmah apa nak rahmah? Rahmah itu ndak bisa kita buat kecuali minta kepada Allah. Sebab Allah tu rahmah tu. Baik kami kasih sayang ya Allah, yang kasih sayang tu engkau memberi. Kasih sayang ni tak ada 2 kali 3 kali. Lo mak kau dapat opak dah ada kasih sayang le. Kan ya teh? Minta kepada Allah. Makanya perempuan kalau minta adil kasih sayang tak akan dapat semua duit dia. Semua Allah punya. Yang disuruh adil baik makan, baik pakaian, baik rumah. Adapun baik kasih sayang payah tu. Minta kepada Allah. Allah yang memberikan. Alah, jadi konsep sakinah mawaddah rahmah tu Al-Quran. Tak bisa diawak je macam itu memahami tu dah. Bakal lotiong dia minta muka awak. Ini. Mana cerita tu? Dalam kau jiru. Sampai ke hakikat tu. Kata orang sufi. Wa iza alima anna Allaha ghafurun rahimun ghaniyun karimun. Hati umpatlah dah. Ghafur rahim ghani karim. Antum pahami. Jangan golak dulu kau. Antum pahami Allah Ghafur, Allah Rahim, Allah Ghani, Allah Karim. Apa arti Ghani? Tak butuh sama makhluk. Itu arti Ghani itu. Lah cukup dia sesodo. Kalau lah cukup as-samad. As-samad tu benda yang sangat padat. Dah bisa lagi ditambah. Dah samad. Itu artinya cukup punya Allah dan orang minta sama dia, bukan memberi. As-samad itu dah padik. Dia memberi, bukan meminta. Kerana tidak ada lagi bisa dimasukkan kehendak makhluk kepada sifat Allah, zat Allah. Tidak bisa lagi. Kecuali Allah memberikannya. Allahus samad. Allah dapat meminta. Mintalah kerana dia, barangnya sudah ada. Padat pada dia. Itu artinya. Alah. Faham tu? Nah, mayang-mayang kekio. As-samad benda padat. Bahasa Arab as-samad dulu benda padat. Tak bisa ditempel-tempel lagi benda yang lain dari itu. Masukkan dia masih longgar, masukkan masih longgar. Tak bisa lagi, memang padat. Artinya apa? Seluruh pemberian makhluk kepada Allah tidak akan diterimanya. Karena Allah sudah ghani, sudah tidak butuh lagi. Dia samad. Malah makhluk malah minta sama dia. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengurangi kerajaannya. Tidak mengurangi kekuasaannya. Tidak mengurangi kasih sayangnya. Dia diberikan sama umat. Kena samad itu tadi. Itu bukan Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Ya, lam yalid wa lam yulad itu tak samad. Orang punya kebutuhan yang banyak. Dia butuh anak, dia kena lemah. Dia butuh bantu. Dia lam yulad kerana dia tidak bisa berdiri. Tidak bisa ada kecuali ibu dan ayahnya. Allah tidak seperti itu. Itu arti ghani, maha kaya, tak butuh sama makhluknya, itu ghani. Jadi kalau Allah ghaniyan anka, Allah tak butuh sama sekali padamu. Tahulah oleh kita itu semuanya itu. Ghafur, apa itu ghafur? Menutupi seluruh kesalahan umat, kesalahan hambanya. Ghafur. Macam ni kau maksudnya kau nak nampak dari dulu tungkuin tu Kalau tertungkuit dia kah? Masih nak tertungkuit dia dah. Nyo hilang kau sesuatu doa.
Itu contoh. Ada sesuatu benda dalam. Itu Ghafur. Ya? Nah, ini yang Ghafur tu. Jadi untuk itu minta kepada Allah, janda ada je kesalahan di mata manusia, di mata engkau ya Allah, habis semuanya. Kena tahu Ghafur. Jadi dua cara. Pertama berdosa pada Allah ya taubat, berdosa pada manusia minta maaf. Alah. Ang berdosa kan banyak kan ya. Nah, ya minta maaf kan. Dan maafkan insyaallah. Nah, karim, mulia apa tuh mulia? Orang mulia. Dari segi susunan rumah tangganya tak bisa kita mengatakan dia jelek. Dari susunan anak dan istrinya kita tidak bisa mengatakan dia orang lemah. Mulia. Semuanya salut kita. Susunan rumah tangganya, cara kerjanya, cara ibadahnya. Sanggup dia. Allah Maha Mulia. Enggak bisa lagi diterka-terka itu. Yang Maha Mulia itu lepas semua makhluk. Makhluk ini tak mulia. Yafrah bi taubati abdihi. Allah sangat gembira kalau hambanya taubat. Nah, itu. Yafrahu bi taubati abdihi. Wa yaghfiru dzunuba wa yatubu ala man taba. Allah sangat gembira kepada taubat hambanya dan mengampuni seluruh dosa. Dan memberikan taubat kepada orang yang taubat. Arti taubat apa? Raja. Arti raja. Tertumbuk kato dipikirkan, tertumbuk biduk dikelokkan, tertumbuk kato dipikirkan. Balik ke pangkal jalan balik. Itu raja. Di mana solat tadi takbir tak selesai, ulang balik. Allahu Akbar. Selesaikan tu raja nama. Itu ya wa yatubu alaih man taba. Orang tab itu orang yang kembali balik kepada asal dia berbuat, kena ini dah salah, balik kembali diperbaiki. Itu tab. Allah Tawwab. Dia sangat suka dia karena dia punya nama Tawwab. Fa inna zalika yahmiluhu ala taubah. Kalau ini yang dipahami oleh manusia, Allah Ghafur, Allah Rahim, Allah Ghani, Allah Karim, tidak akan merasa enggan untuk taubat. Tidak. Dia selalu akan mencari apa kesalahan ya Allah, aku taubat. Dan aku minta ampun wa istighfar, minta ampun kepada engkau ya Allah. Wa yahmiluhu ala husnizan. Dan ini melahirkan husnuzan kepada Allah. Ya tidak husnuzan dia. Jatuh Honda, batabrak. Tabrak. Tidak ada orang di dunia kau suka tabrak. Tidak ada. Tapi macam itu takdirnya. Anak buruk berbaik kepada Allah. Itu su'zon nama. Su'zon nama macam itu. Ya Allah memberikan kepada kita yang baik. Yang buruk itu karena amal kita bukan karena Allah. Jangan ini disandarkan takdir buruk kepada Allah. Tidak boleh. Itu namanya su'zon. Apa boleh buat macam itu nyanyi Allah. Bertemu nak ada orang nak awak situ orang sang minum baygon. Mati sekali. Lah takdir macam itu. Boleh tu. Tidak boleh menyandarkan jahat kepada Allah. Tidak boleh. Itu namanya su'zon. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iza asabatkum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu dia pelok kini. Tongkau ni pelok dah jamu dah. Jangan su'zon bila cerita. Apa itu? Semua yang jelek diberikan kepada Allah, tak boleh. Yang jelek itu kena kita yang lalai. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Tak boleh kepada Allah. Laha ma kasabat, Allah memberi ganjaran orang yang berbuat baik dan risiko yang punya. Tak Allah bayar. Wa 'alaiha maktasabat, inyong punya, ndak Allah bayar. Nyon salah lalai. Tapi laha makasabat, dia memiliki. Allah beri itu yang jelek yang bagus tu pahala yang banyak. Tahu wa 'alaiha maktasabat, jadi sandar kepada Allah. Yang buruk tu awak yang salah. Jangan buat tabrak petang. Siapa yang salah? Dia yang lalai. Allah bukan engkau yang salah. Saya yang lalai.
Saya yang lalai. Entah apa yang pikirkan ketika itu. Ya, kita menuju Pariaman agar daurah tadribiyah, daurah yang besar itu akan diadakan sana. Berpikir akhirnya tabar orang. Itu salah Allah, la takdir Allah. Enggak bisa. Itu bisa dengan istighfar dan niatan teman-teman. Itu taubat dan istighfar. Ya memang itu, be. Saya yang salah ya Allah, bukan engkau. Paham tuh? Hah? Jangan tangkau ya. Bongi dia kau. Wala adamil qunut min rahmatillah. Dengan ada cobaan itu, ya kita tidak boleh putus asa dengan rahmat Allah. Alhamdulillah tidak terbengkok badan dah. Kau terbengkok adalah innalillahi wa inna ilaihi rajiun di jalanan. Ini kau tidak leh ontok je pulaunya. Cuma apa sok seketik amar-amar. Tak panai waktu setengah jam leh. Apa kejadian macam itu? Dia sadar balik. Alhamdulillah diperbaiki mobil buruk lah konon 40 juta. Itulah dong bosnya kau. Jadi apa? Ya kafar apa? Kamu kalau dapat musibah yang buruk jangan sandarkan kepada Allah. Kena lalai dayan kau sen. Lah, boleh takdir qadarullah. Mati ditikam dengan qadarullah ni. Nama macam itu. Awak nak lalai. Atau lepas niat nak bunuh kawan, kawan dulu bunuh awak. Alah. Jadi takdir buruk jangan disandarkan kepada Allah, tapi kita. Memang semuanya itu berikan Allah. Yang buruk yang diberikan cobaan iman tidak untuk diikut. Tidak untuk diyakini dan tidak dipasrah, tidak gitu. Yang bagus diberikan Allah untuk diikuti. Yang jelek diberikan Allah tidak untuk diikuti. Jangan disalahkan Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam memahami qada dan takdir secara umum. Azan bang gini. Baiklah, azan dulu. Pemuda. Azan.
هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Kita teruskan. Wa idza alima anna Allah huwal mun'imu al-mutafaddilu bi jami'in ni'ami wa annahu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir wa annahu yu'ti wa yarzuqu yujazi bil ihsan wa yukrimu ibadahu al mu'minina fa inna dzalika yahmiluhu ala mahabbatillahi ta'ala wa taqarrub bihi wa taqarrubi ilaihi war rughbati fi ma 'indahu wal ihsanu ila ikhwanihi. Kalau antum bisa mengilmui sesungguhnya Allah itu memberi nikmat al-mutafaddil, disilakannya ambillah nikmat ini semua, tidak akan saya simpan sedikit pun juga. Ambillah mutafaddil. Berapa luasnya laut, ambillah isi laut itu. Minumlah seluruh airnya, gunakanlah, seluruh manfaatkanlah. Seluruh apa yang saya berikan itu nama tafaddul. Mutafaddil nama. Kalau kita menyerahkan uang bahasa Arab, tafaddal, silakan. Tidak ada satu pun tersembunyi, tidak satu pun yang terlarang. Faddal. Dia Allah punya sifat al-mutafaddil. Seluruh nikmat ini untuk kita, untuk makhluknya. Innal arda yarisuha ibadiyas salihun. Bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Berarti terbuka buat kita. Yang salahnya kita kafir nikmat. Yang banyak kita kafir nikmat. Nikmat itu berikan oleh Allah pada kita. Tapi kita kafir nikmat. Nampak tu? Apa contoh? Kafir nikmat tu. Ini nikmat tu. Arti dalam nikmat ini. Atau tanya Pak Zul. Apa nikmat tu? Tidak seketik nikmat hidup di atas gunung. Masya Allah. Tidak seketik nikmat makan tengah isya kau. Apa nikmat dah? Firdaus? Lezat. Sudah apa lagi? Ini banyak nikmat tu lezat. Senang. Tidak berjuang dah. Kalau ponur tulang belidor tu berjuang nama dah nikmat dah. Itu kau jual tulang belidor tu apa dia yang saya ketek. Itu tidak nikmat dah. Berjuang nama tu. Ini nikmat apa nikmat? Tidak cocok dah. Senang. Kan dia? Jus wakat. Bagi kami yang kono asam urat. Itu tidak nikmat nomor dia. Allah tidak ambil contoh memang nikmat. Mun'il mutafaddil. Disilakannya. Bijami'in ni'am, ambillah. Gunakanlah. Tapi jangan kafir nikmat. Joleh orang ni. Tak jual maupun cor orang tu. Anda bukan nikmat dia tu. Ini capai. Nah, wa annahu biyadihil khair, dan sesungguhnya di tangan Allah seluruh kebaikan. Ingat, biyadihi di tangannya. Allah punya jangan salah. Jangan ditakwil. Kalau takwil bahaya tu. Allah punya tangan. Wa huwa ala, dan Allah berada di atas segala sesuatunya. Qadir, maha kuasa menghitungnya, menyesuainya, seluruh mengaturnya. Huwa ala kull. Allah di atas segala-galanya. Mana segala-galar? Dia bawa ke dia. Boleh bawa sampai ke dia. Ini yang paling atas sekali. Segala-galanya dibawa. Wa huwa ala kulli syai'. Berarti zat Allah dia. Wa huwa dia. Wa annahu yu'ti, dan dia selalu memberi. Allahumma la mani'a lima a'taita wa ulang. Ulang balik, tak topik panis. Ulang balik. Ulang balik. Allahumma in wala mu'tiya lima mana'ta. Tidak ada orang yang bisa memberi kalau engkau melarang, kan ya? Nanti disebut sifatnya yu'ti. Mu'tiya, yu'ti. Dia selalu memberi. Wa yarzuq, dan memberi rezeki. Memberi dan memberi rezeki apa beda? Memberi dan memberi rezeki. Piti banyak tak bisa dicicipi. Penuh utang bank. Ya, tak?
Oh, tambang engkau atau lentenir? Ya iya engkau. Pucik untuk mah. Nah. Jangan sekali hilangkan lentenir, hilangkan riba. Allah yu'ti wa yarzuq wa yujazi, dan membalas bil ihsan. Bukan bil hasan, bil ihsan, di atas seluruh kesenangan. Apa tuh? Bil ihsan, di atas seluruh kebaikan. Wa yukrim, dan dia memuliakan hambanya. Hambanya mana? Al-mu'minin. Inna akramakum indallahi atqakum, orang yang paling mulia di sisi Allah, orang paling banyak takwanya. Orang mukmin. Fa inna zalika yahmiluhu ala mahabbatillah. Kalau engkau bisa meyakini Allah memberi nikmat, engkau akan cinta kepada Dia dan Allah akan mencintaimu. Itu Ini nikmat seluruhnya dari Allah. Kalau tiba Allah yang memberi, kita cinta kepada Dia dan Allah cinta sama kita. Wa taqarrub ilaihi, dan tidak pernah renggang. Taqarrub doke pada Allah. Wa raghbati fi ma indahu, dan kita ingin sesuatu yang ada di sisi Allah. Berikan pada kami ya Allah. Wal ihsanu ila ikhwanihi, dan kita akan berbuat ihsan kepada ikhwan kita. Kalau kita tahu bahwa al-mun'im, Allah yang memberi nikmat, kekayaan apapun Allah memberi, kita akan ihsan pada kawan. Ini pengaruh yang positif orang yang mempelajari asma dan sifat Allah di pribadinya dan di masyarakatnya. Ini yang dapat saya sampaikan sedikit ini. Besok insyaallah wa fi muamalati ma'al khalq, dan dalam muamalah kita bersama makhluk yang lain atau manusia yang lain. Ini akan diterangkan Sabtu akan datang insyaallah. Ini cukup. Mudah-mudahan antum berbahagia dengan ilmu ini dan antum mendapat redha dari Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhiratnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.